Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roisatul Muslimah akan meneruskan penjelasan dari Mbak Habibah mengenai Islam di benua Eropa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa negara yang berada di Eropa, di antaranya yaitu Spanyol, Belgia dan Austria, Belanda, Inggris, serta Roma. Pertumbuhan agama Islam pada saat ini mengalami kemajuan jika dibandingkan pada saat lalu. Hal ini karena kegigihan dari para mubali dalam menyiarkan agama Islam, sehingga agama Islam semakin berkembang di sana, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Hal tersebut juga dikarenakan diselenggarakannya pembukaan dialog antar agama yang diadakan oleh Paulus II, sehingga agama Islam semakin dikenal oleh masyarakat di Eropa. Negara pertama yaitu Spanyol. Pada tahun 1975, beberapa pemuda masuk Islam dan mereka mendirikan kelompok masyarakat Muslim di Cordoba. Mereka juga dapat melaksanakan sholat Idul Adha pada tahun 1978 yang dilaksanakan di katedral yang merupakan bekas masjid setelah memohon izin kepada Uskup Cordoba, Monsignor Infantes Florot. Bahkan wali kota Tulio Anguilla melaksanakan teori kerukunan beragama yang menawarkan umat Islam menggunakan taman kota dengan diberi kemah besar untuk dipakai melaksanakan sholat Idul Adha dan sholat berjamaah. Negara selanjutnya yaitu Belgia dan Austria. Untuk pusat kegiatan dakwah Islam di Belgia, maka didirikanlah Gedung Islamic Center karena jumlah umat Islam di sana mencapai 150.000 orang. Sebagai ibu kota, di Brussel diadakan Muktamar Islam Eropa pada tahun 1980. Pada tahun 1979, di Austria dibuka Islamic Center di Wina yang dapat menampung 30.000 orang yang dilengkapi masjid jami, perpustakaan muslim, social service, madrasah, serta perumahan imam. Yang selanjutnya yaitu Belanda. Di salah satu kota Belanda, lebih tepatnya yaitu Almere, telah dibangun sebuah masjid yang megah dan dibentuklah Federasi Organisasi Islam yang dipimpin oleh Abdul Wahid van Bommel yang merupakan bangsa Belanda asli. Bommel memperjuangkan agar buruh-buruh Muslim yang umumnya dari Asia Selatan dan Afrika supaya diberi kesempatan melakukan sholat 5 waktu. Pada tanggal 14 Oktober 1983, di kota Redenkirk dibangun sebuah masjid yang dapat menampung 500 jamaah yang dilengkapi ruang diskusi, ruang tamu, tempat wudhu, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu Inggris. Perkembangan Islam di Inggris cukup baik. Hal ini salah satunya dikarenakan oleh pemindahan Universitas Islam Toledo di Spanyol ke Inggris. Sejak itu, Inggris mempunyai Universitas Cambridge dan Oxford. Salah satu tokoh yang berperan dan berjasa serta aktif dalam penyebaran ilmu agama Islam yaitu Mozarabes yang mengganti namanya menjadi Petrus Alfonsi, serta beliau menjadi dokter istana Raja Henry yang pertama. Pengembangan Islam dilakukan tiap hari libur, seperti hari Sabtu dan Ahad, baik untuk anak-anak maupun orang dewasa. Central Mosque atau disebut juga Masjid Agung dibangun di tengah kota London atau lebih tepatnya Regent Park yang pembangunannya selesai pada tahun 1977 yang mampu menampung 4.000 orang yang dilengkapi dengan perpustakaan dan ruang administrasi serta kegiatan sosial. Selain itu, orang-orang Islam di Inggris juga membeli sebuah gereja seharga 85 pound sterling di pusat kota London, yang akan dijadikan pusat pendidikan ilmu agama Islam. Pemeluk agama Islam di sini selain bangsa Inggris sendiri, juga imigran dari Arab, Turki, Mesir, Siprus, Yaman, Malaysia, dan lain-lain, yang jumlahnya kurang lebih 1,5 juta orang, menurut catatan The Union of Muslim Organization.
Di sini agama Islam merupakan agama nomor 2 setelah Kristen. Al-Quran pertama kali diperkenalkan di Inggris oleh Robert Patten yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Kemudian, Kamus Arab Inggris pertama disusun sarjana Inggris Lennox. Serta di Inggris, ini muncul pada tahun 1985 yang merupakan seorang wali kota muslim yang bernama Muhammad Ayyub di Stratford, Inggris. Sejak itu, masyarakat muslim dan mahasiswa Universitas Oxford mendirikan pusat kajian Islam. Yang selanjutnya yaitu Roma. Perkembangan Islam di Roma tidak seperti perkembangan Islam di negara-negara Eropa yang lain, karena sebelum agama Islam datang, penduduk Roma menganut agama Katolik. Namun, pada tahun 1974, umat Islam dapat mendirikan masjid pertamanya yang berada di Taman Mors Eden di Pariali, yakni suatu daerah yang tertib di Roma. Selain penjelasan yang telah saya jelaskan tadi, masyarakat Muslim di Eropa juga menghadapi beberapa tantangan yang cukup berat. Di antaranya, larangan menggunakan cadar ataupun jilbab di tempat umum, serta terjadinya pelecehan terhadap agama Islam dan Nabi Muhammad. Semua tantangan itu dapat dihadapi dengan baik oleh kaum muslim apabila kaum muslim bisa menampilkan ajaran Islam rahmatan lil alamin yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Melalui pelaksanaan ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi secara benar, maka masyarakat Eropa akan menerima sepenuhnya kaum muslim di tanahnya. Dengan demikian, tantangan terbesar kaum muslim saat ini di Eropa sebenarnya berasal dari kaum muslim sendiri. Mereka harus benar-benar menjalankan agama Islam secara benar, bukan hanya mementingkan simbol-simbol yang itu tidak disukai oleh orang-orang Eropa. Sekiranya itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.